Pertanyaan pertama, kenapa kamu mau main tamborin dan apa yang membuat kamu yakin untuk kamu main tamborin? Awal saya belajar tamborin itu tahun 2016 dan awal pelayanan saya di tahun 2017. Kenapa saya main tamborin? Karena lebih ke panggilan hati untuk terus melayani Tuhan. Pertama kali saya latihan tamborin itu sekitar tanggal 7 Maret 2020 pada saat workshop di Manado. Dan kenapa mau main? Sebenarnya bukan mau main lagi sih, tapi lebih ke rindu untuk melayani Tuhan. Dan kenapa ditanya begitu yakin? Karena yang kita perbuat ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Pertama-tama kapan main tamborin itu sebenarnya by accident, karena waktu itu di pelayanan dan orang-orang dan this is tamborin, ayo main tamborin gitu. Oke deh, maju deh, karena memang di tim kita juga ada cowok juga. And kenapa mau main tamborin? Aku nggak mau main tamborin pertama. I'm a man and I know that kayaknya kalau main tamborin kayak terlalu cewek banget, karena memang dari awal adanya tarian tamborin, pelayanan tamborin di gereja tuh it's mostly untuk girl, untuk perempuan gitu loh. Jadi it's also in my mind that kalau main tamborin itu nggak cowok banget, tapi kalau main flag yes itu cowok, dan modern dance juga masih ada cowok gitu. Tapi pada satu waktu tuh kayak pada saat kita pelayanan and then teman-teman juga mainkan tamborin, ada kebenaran dalam firman tuh saat saat tamborin itu dibunyikan dengan nyaring dan digeruncingkan, it's like there's a lot of a big effect in the spiritual world gitu loh. And then waktu warfare, I do feel there's something going on when a man hit the tambourine, the sound they make it's different gitu loh. It's suddenly here aku tuh denger kayak it sound different when man play tambourine gitu. Jadi kayak wow, it's very powerful gitu. Jadi kayak oke deh, and that is the moment aku mau main tamborin gitu. Jadi saat aku tahu kalau wah ternyata memang impactnya kalau cowok yang main tamborin itu it's very very good. And Pertanyaan selanjutnya, ketika kalian main tamborin tuh pernah nggak sih dianggap aneh atau nggak biasa? Gimana respon kamu? Jadi waktu itu memang ada orang-orang yang bilang, ngapain sih lu main tamborin, itu kan mau wanita, lihat tuh banyak wanita mana ada yang pria. Jadi saya ingin mengubah mindset itu, bahwa semua jika kita lakukan untuk Tuhan, maka semuanya akan berbuah harum untuk Tuhan saja. Pernah pernah pakai banget, dan ini di awal-awal pelayanan selalu seperti itu, dipertanyakan sama keluarga, sama teman, pergaulan, sama teman rekan sepelayanan juga sama gitu. Kenapa sih mau main tamborin, kenapa sih emang tidak ada pelayanan yang lain loh? Kenapa enggak? Balik lagi ya ke yang pertanyaan, ke jawaban yang pertama, kenapa enggak? Kenapa harus malu ketika seorang cowok main tamborin? No, itu ketika kita yakin panggilan Tuhan atas hidup kita adalah menari di hadapan Tuhan, talenta yang Tuhan kasih, dikasih sama Tuhan adalah menari. Pertanyaannya, lakukan bagian kamu, Tuhan akan melakukan bagiannya. Kita lakukan, kita taat, kita setia, kita percaya sama, kita jalan sama panggilannya Tuhan yang bantu kok. Tadi responnya pasti pertama kali drop, sangat drop, tapi Tuhan terus teguhkan, Tuhan terus hiburkan, Tuhan terus kasih kekuatan, dan keep going and keep going. Karena sesuatu yang mau di breakthrough itu memang butuh proses, butuh perjuangan, butuh konsisten, butuh komitmen. Waktu saya memainkan tamborin memang dianggap aneh. Karena kenapa? Karena seorang laki-laki menari dengan tamborin. Karena kalau di gereja kami, penari tamborin itu khusus untuk perempuan, sedangkan untuk laki-laki itu adalah penari flag atau banners. Kenapa mereka memang merasa aneh waktu pertama kali melihat. Tapi anggapan saya bahwa memainkan tamborin, melayani Tuhan tidak perlu merasa aneh. Karena mengapa?
kita memberi yang terbaik untuk Tuhan dalam pelayanan tamborin, maka cinta kasih Tuhan dalam hidup saya itu sepenuhnya untuk kita semua. Selanjutnya nih, kamu bisa nggak kasih kesaksian yang paling berkesan saat kalian tuh main tamborin atau berperang menggunakan alat tamborin itu? Oke, kesaksian saya untuk berperang dengan tamborin adalah begini ceritanya. Jadi saat itu saya dapat tugas dari Anti untuk assessment 4 level. Jadi hari ke hari dari selama 1 bulan itu saya harus menyelesaikan 4 level kan. Jadi everyday dari pagi malam saya terus menghafalkan ayat dan belajar gerakan tamborin. Sampai saat saya belajar intermediate, tiba-tiba saya sakit. 3 hari saya nggak bisa bangun dari tempat tidur, benar-benar pusing kepala, jadi benar-benar nggak bisa bangun, nggak bisa pegang tamborin itu lagi untuk belajar tamborin gitu kan, karena harus tidur terus gitu. Tapi saya lama-lama jadi tahu bahwa ini adalah kerjaan si jahat nih, yang nggak mau saya pegang tamborin. Karena kalau saya pegang tamborin berarti saya udah siap untuk berperang dan saya siap untuk jadi arminya Tuhan gitu. Jadi akhirnya saya nekat, saya ambil tamborin, saya mulai nariin lagi. Silabusnya intermediate terus, lama-lama saya bisa bangun dari tempat tidur. Yang tadinya 3 hari saya terkapar, saat itu juga saya bisa bangun dari tempat tidur. Dan puji Tuhan, dengan berperang lawan tamborin itu penyakit saya disembuhkan. Haleluya. Pengalaman yang berkesan adalah waktu ada seminar, saya ngiringi praise and worship dengan tamborin. Saya lakukan tugas saya sampai selesai. Setelah selesai, ada seseorang yang datang kepada saya. Kebetulan dia bisa melihat alam roh. Dan ketika puji-pujian berlangsung, dia ceritakan bahwa dia tidak melihat saya membawa tamborin, tetapi membawa pedang dan berbaju perang, berbaju zirah. Itu sangat meneguhkan sekali buat saya bahwa apa yang saya lakukan itu berdampak untuk alam roh, karena peperangan itu adalah melawan penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa, dan roh-roh jahat di udara. Kalau kesaksian banyak sih kalau sepanjang pelayanan tamborin, tapi ada salah satu itu dimana aku mau BTBL. Jadi hari itu aku lagi doa puasa, jadi dari pagi aku sudah puasa sampai akhirnya tiba malam aku mau BTBL. Aku sudah buat jadwal bahwa aku harus BTBL di jam segitu. Jadi pas aku BTBL nggak ada terjadi apa-apa awalnya, tapi tiba-tiba lengan kanan aku itu kayak sakit banget, sakit kayak mau main tamborin aja nggak bisa, kayak nggak kuat. Tapi di situ aku mulai berlutut sama Tuhan dan aku katakan, Tuhan, oleh kuasa darah anak domba Allah, aku percaya bahwa Tuhan mampu mematahkan, Tuhan mampu menyembuhkan dan mematahkan setiap kuasa-kuasa yang tidak senang dengan penyembahan akan Engkau. Dan aku mulai angkat dengan iman, aku mulai ngangkat lagi tangan aku dan memainkan tamborin itu. Wow, tanpa disadari aku selesai dengan BTBL. Dan puji Tuhan ya, yang aku rasakan gak ada sama sekali sakit. Dan teman-teman tahu, saat aku memainkan tamborin di BTBL setelah aku berdoa, itu seperti ada air yang mengalir di atas kepala hingga kaki. Dan itu nyaman banget, segar banget. Aku tahu itu adalah kuasa Tuhan. Last question, kira-kira apa sih pesan-pesan yang akan kalian sampaikan untuk teman-teman, para pria juga yang bermain menari menggunakan alat tamborin? Jangan pernah takut dianggap berbeda oleh orang luar. Percayalah, ketika kalian belajar tamborin, begitu banyak variasi yang kita akan terima, begitu banyak variasi yang bisa kita aplikasikan ke gerakan-gerakan atau ke tarian-tarian yang lain. Ketika kita menari atau masuk dalam pelayanan tamborin, menarilah seperti laki-laki menari. Jadilah diri sendiri. Kita bisa menari dengan kekuatan kita sebagai seorang laki-laki, dengan bunyi tap yang sungguh luar biasa, bunyi shivo yang sungguh luar biasa. So, jangan pernah takut untuk belajar tamborin. Well, to encourage you guys to play tamborin, nothing wrong about it. There's nothing wrong about a man playing tamborin in church. Just do it like a man and keep praying gitu. It's not about most likes you get in the church, but the more important is it pleases God's heart. That's the most important. You are
a worshiper for the audience of one, Jesus himself. Buat temen-temen khususnya yang cowok-cowok yang pengen belajar tamborin, jangan pernah malu, jangan pernah ragu. Kalau kalian cinta sama Tuhan, lakukan yang terbaik, ambil bagianmu, sembah Dia lewat tarian. Hubungin Syaka yang ada di kotamu, dimanapun kalian berada, atau hubungin Syaka Indonesia untuk mencari tahu bagaimana sih dan di mana belajar tamborin untuk cowok ya. Jadi jangan pernah malu, jangan pernah ragu lagi. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama maju, kita sama-sama menyembah Tuhan pakai tamborin. Jayo.